Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Adro kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Adro ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha mining, ya, jadi mining batubara, ada service, ada jasa tambangnya, habis itu ada power, ada logistik, land, water, capital, sama foundationnya. Jadi ada 8 bidang ya untuk saham dari Adro ini. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batubara. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, sama Australia. Untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Adro. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Adaro sebesar 43,91%, Garibaldi Thohir sebesar 6,18%, dan masyarakat sebesar 49,91%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 16,4%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 26,8%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 13,6%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 138,1%. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,6%. Untuk dari segi utangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 14,3%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 11,01%. Jadi mengalami kenaikan lebih dari 1 kali lipat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat 3-5 tahun terakhir mungkin sudah mendekati ya dari masa-masa sebelum COVID. Terus untuk dari segi EPS-nya di 156 dan membuat PER-nya di 8,67 kali. Dan kalau dari segi PER juga sudah mendekati tahun 2019 punya. Dan kalau dibandingkan dengan 2020 memang masih cukup jauh ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1832 dan membuat PBV-nya di 0,74 kali. Dan kalau kita lihat secara PBV untuk selama 4 tahun terakhir mungkin PBV-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,67 kali juga bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga dari 2014 untuk DER dari saham Adro ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 8,53% dan untuk ROA-nya di 5,12%. Dan teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham dari Adro ini sebesar 1.355, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.800, jadi masih memiliki margin of safety sebesar 33%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability ini oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Adro ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Adro ini? Teman-teman, sudah tidak ya, karena secara dari komoditas dari saham batubara ini kan sudah cukup tinggi. Jadi untuk saham sektor ini menurut saya sudah tidak menarik lagi. Kecuali memang kalau komoditasnya masih cukup rendah dan harga saham Adro juga masih cukup rendah juga, mungkin itu akan menjadi momentum atau cukup menarik ya kalau untuk investasi di saham Adro. Jadi untuk sementara saya sih udah tidak mau masuk lagi untuk di saham batubara. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.